kabar? Kembali kami menemani Anda dalam acara mingguan Dunia Kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Taman Great Falls di McLean, negara bagian Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Kartika Oktaviana. Kalau pemirsa nih bisa lihat di belakang kita ada air terjun yang bagus banget, indah banget ya. Ini merupakan bagian dari Sungai Potomac yang membelah kota Washington sampai Teluk Chesapeake di Maryland. Nah, jadi tempat ini memang salah satu objek wisata yang paling terkenal di Washington DC. Karena orang bisa piknik di sini, bisa juga berolahraga, nggak hanya di darat tapi juga di airnya, Vin. Jadi bisa main kayak, terus main rafting gitu ya. Bahkan serem ya, tapi ini memang biasa dipakai sama juara-juara dunia kayaking gitu untuk latihan di sini, makanya nggak heran. Jadi kalau amatiran kayak kita nggak mungkin lah ya. Harus ada pemandunya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang keindahan alam di sini ya, juga ternyata di tempat ini, di Taman Nasional ini juga ada banyak kekayaan hayatinya. Oh, ini jadi paling beragam ya di sini ya, salah satu yang paling beragam di Amerika. Nah, katanya kita punya liputan nih tentang pelestarian lingkungan. Nah, ada nih seorang aktivis lingkungan yang getol banget untuk mempopulerkan atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan. Oke, langsung aja pemirsa, kita kenalan dengan orangnya. Saat istirahat pun, John Davis tidak melupakan misi utama hidupnya. So I'm trying to see some of the wilder parts of the eastern United States and learn about the issues, the threats to those wild places. Dalam kesempatan jalan-jalan mengelilingi kebun binatang, John mengaku ia diingatkan pada pentingnya melindungi alam luas. We have a wonderful diversity of wildlife in the eastern United States. We still have bears in many places. We still have red wolves in a couple places in North Carolina. We have panthers in Florida. We have a songbird population throughout the forested parts of eastern United States. We have an abundance of snakes and salamanders and turtles and so forth that matches almost any region in the world. Maklum, John sudah sering melihat anak-anak sungai menyusuri hutan-hutan lindung dan bertukar pikiran dengan ilmuwan, peternak dan petani yang mengenal alam sekitar. Ia bahkan pernah menyaksikan sendiri bagaimana pembangunan gedung melahap tanah dan mengancam hidup banyak hewan pemangsa. Sepanjang jalan-jalan besar di timur Amerika Serikat, John sering menemukan bangkai hewan yang tertabrak mobil. We need to slow down in some cases and let the animals cross, especially at night. A lot of the roadkill happens at night. But also, we need to start putting in structures underneath roads and over roads so that animals can safely cross. Selain itu, John mengusulkan agar pemerintah memberi insentif kepada peternak, petani, dan pemilik tanah swasta yang bersedia mempertahankan keaslian alam tanah mereka. Gagasan John ini disambut baik oleh Asosiasi Perlindungan Taman Nasional Amerika. These landscapes are so altered over so many generations. I mean, what is natural and what is, what are the right species that are the indicator species? I mean, how do you determine that? Well, it's hard to know, but I have certainly been convinced by Reed Nelson, Michael Sule, and others that we need the top predators. Dari pertemuan itu, John Davis bersepeda keliling Washington DC bersama staf dari percetakan lingkungan hidup Island Press. Wakil editornya, Courtney Lix, mengaku yang dibutuhkan adalah dukungan para politisi untuk mengembalikan keaslian alam. Tapi bukan berarti tekad satu orang seperti John Davis tidak cukup. We all have to find those issues that we care very much about and speak out about them. And when you have the kind of passion that John does, it's going to resonate with other people. Menjelang akhir tahun 2011, John akan mencapai daerah Selat Gaspe di ujung Quebec dan ia berharap penjelajahannya sepanjang 7.000 km akan mampu mengembalikan keaslian alam Amerika Utara. Untuk Dunia Kita, tim VOA. Ternyata yang rame dikunjungi oleh warga selama weekend itu nggak cuma Great Falls aja. Nggak cuma tempat-tempat rekreasi kayak gini ya? Betul. Mereka justru lebih sering nih, terutama sekarang antara bulan Oktober, November gitu lah ya. Halloween sampai Thanksgiving gitu ya? Sampai Thanksgiving itu mereka justru malah berwisata ke lahan pertanian. Lahan pertanian? Buat apa, Nina? Nah, justru kalau misalnya dengan wisata ke lahan pertanian itu, selain kita bisa melihat nih bagaimana sih asal muasalnya produk-produk yang kita makan nih. Betul. Ya, selain itu kita juga bisa membantu pelestarian si pertanian itu sendiri. Oh iya, betul banget ya. Justru ini malah menarik para keluarga untuk mengedukasi anak-anaknya tentang asal muasal yang kita makan itu. Nah, lagi pula kan lahan pertanian kan semakin menyusut di Amerika, pemirsa. Ini merupakan cara yang baik untuk melestarikannya. Ya udah, kalau gitu saya juga mau tahu dong. Ya, kita lihat ya. Suatu sore di musim gugur, keluarga Liv mengunjungi perkebunan Brookfield Pumpkins di Maryland, sekitar 1 jam berkendara dari Washington DC. Mereka mencari labu parang yang bagus untuk Halloween. I'm gonna have a scary face.
Labu berukir wajah yang menakutkan, lucu, atau hampir semua ekspresi dengan lilin kecil di dalamnya merupakan dekorasi yang lazim untuk malam Halloween. Seperti banyak warga Amerika, keluarga Liv menghabiskan sekitar Rp600.000 untuk berbelanja labu Halloween. Bisnis yang baik bagi Brookfield yang dulunya peternakan susu. This is where we would milk 300 cows twice a day, and because we are out of the dairy business, it's basically used for storage. Labu parang mampu bertahan di cuaca panas dan kering, dan yang terpenting laku dijual. The dry weather will affect the crop yields, but it will not affect the people coming to the farm. Kelly yang menjalankan program pengembangan pertanian di Loudoun County, Virginia berpendapat petani Amerika akan lebih untung berbisnis sampingan seperti ini. So it's a way to actually supplement their farming income. Tambahnya, warga kota besar seperti Washington DC semakin senang berwisata di lahan pertanian. If our wineries are seeing over 400 people on a single day, and our farms are seeing 3,000 people on a weekend, that's got to be translating into financial benefit for them. Walaupun tak ada angka pasti keuntungan yang diperoleh, Departemen Pertanian Amerika memperkirakan wisata pertanian di seluruh Amerika menghasilkan sekitar $600 juta, naik 3 kali lipat dari keuntungan dari tahun 2002. Sejalan meningkatnya minat untuk perbaikan kualitas kesehatan dan lingkungan, warga tertarik mempelajari asal-muasal produk yang mereka konsumsi. The kids are going out into the fields and they're picking pumpkins and they're picking apples. I think it inherently serves as an educational tool to the next generation about where our food does come from. Wisata ini bermanfaat bagi si perkebunan maupun para wisatawan. We have families that have come back 15 years in a row, and to us that says something, that we're meeting a special need for them and they're filling a special need from us. Dari Frederick, Maryland, untuk Dunia Kita, tim VOA. Wah, asik banget ya jalan-jalan ke pertanian kayak tadi, Vin. Betul banget, nah memang saatnya nih musim gugur seperti ini warga Amerika itu harusnya menikmati nih kekayaan alam yang lagi indah-indahnya. Saat terakhir nih sebelum musim dingin udah nggak bisa keluar lagi soalnya iya, ya. Lagi pula udah pada rontok daun-daunnya. Kalau gitu kita istirahat dulu ya, Naya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kembali setelah yang satu ini.